Halo guys, jumpa lagi dengan Sri Rindu Surga ya guys ya. Di video ini aku mau menyampaikan tentang apakah yang akan engkau katakan kepada anakmu ketika ia bertanya, di manakah Allah itu? Di sini aku ambil dari buku karya Bimbinglah Anakmu Mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu karya Dr. Hamid Abdul Khaliq Hamid ya. Nah, di halaman 15 ya aku baca ya. Anak ibarat seorang filosof kecil, terkadang pertanyaannya tentang Allah, agama, surga dan neraka membingungkan kita sebagai orang tuanya. Itu guys yang akan aku baca di buku ini ya. Nah, sebelumnya mohon dukungan, support ya, like, comment dan subscribe. Ya guys ya, makasih. Nah, di sini diterusin ya aku bacanya. Penanaman keimanan dan sikap beragama di dalam diri anak kecil pada mulanya berdiri di atas keteladanan yang baik. Maka meski perintah kita kepadanya tentang salat, umpamanya perintah kita tersebut tidak ada pengaruhnya, melainkan apabila ia sering melihat dengan mata kepala. Kita melakukan salat, bahkan untuk itu kita harus memelihara pelaksanaan salat 5 waktu tepat pada waktunya masing-masing dengan penuh kecintaan, keagungan dan kehusuan. Di dalam masalah ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selaku teladan yang paling baik antara lain memberikan petunjuk melalui sabdanya, ini artinya aku bacakan ya. Jadi aku tidak bacakan Arabnya karena aku nggak begitu ini, takut khawatir salah ya. Nah, ini artinya, perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat pada usia 7 tahun dan pukullah mereka karena meninggalkannya pada usia 10 tahun dan pisahkanlah di antara mereka anak kalian di dalam tempat tidur. Yaitu ya guys ya, sabda Nabi. Maka sudah seharusnya bagimu hendaklah membimbing tangan anakmu untuk mengenal Allah. Jadilah engkau teladan yang baik di dalam mengajarkan salat dan melatih berpuasa. Berjalanlah engkau bersama anak kecilmu di dalam melatih pelajaran agama melalui dialog yang sederhana supaya anak diulang kembali ya di sini, supaya anakmu mengetahui prinsip-prinsip agamanya yang suci, dan tanamkanlah di dalam jiwa anakmu prinsip-prinsip agama melalui latihan yang berkesinambungan. Dan engkau harus mendorong anakmu untuk mau mengulangi sikap beragama yang benar. Sebagai contoh, anakmu bertanya, "Ibu, mengapa kita memberikan uang kita kepada orang-orang miskin?" Engkau harus mengatakan padanya bahwa sesungguhnya orang miskin ini manusia juga seperti kita. Ia membutuhkan harta untuk makan dan hidup. Sedangkan Allah lah yang telah memberikan kepada kita semua apa yang kita miliki ini. Jadi harta kita ini adalah milik Allah. Karenanya kita harus memberikan sebagian daripadanya kepada orang-orang yang membutuhkannya. Apakah engkau senang jika engkau lapar kemudian engkau tidak mendapatkan seorang pun yang memberi makanan kepadamu? Jawaban ini merupakan teori, tetapi sudah itu engkau harus melatihnya dengan cara memberikan uang padanya supaya ia menyerahkan kepada orang-orang miskin. Maka dengan diulang-ulangnya perbuatan tersebut, anak akan terbiasa memberi. Hal seperti ini dapat dipraktekkan. Jadi hal seperti ini dapat dipraktekkan atas segala jenis kebaikan lainnya. Dan apabila anakmu bertanya, "Siapakah Allah itu?"
maka engkau pun harus berbicara padanya secara sederhana dan jelas, supaya ia dapat mencernanya. Berilah dia pengertian bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak ada sesuatu pun yang menyamainya atau semisalnya dengannya, karena sesungguhnya Allah adalah yang maha menciptakan segala sesuatu yang terdapat pada semesta alam ini. Maka sudah seharusnya dia membeda dari semua yang ada, membedakan dari semua yang ada di dalam semesta ini, seperti halnya tukang roti yang membuat roti. Pembuat roti jelas berbeda dengan semua roti yang ia buat. Tukang kayu yang membuat peralatan rumah tangga jelas berbeda dari semua yang telah dibuatnya. Demikian pula perumpamaan Allah dengan makhluknya. Dialah yang menciptakan manusia, semua benda, para malaikat, jin, dan segala sesuatu. Maka Allah pasti berbeda dari semua makhluknya. Dan di dalam menanggapi pertanyaan sang anak yang lain, maka sang ibu harus selalu mengemukakan jawaban yang jelas, sederhana, dan sesuai dengan tingkat perkembangan akal dan daya tangkapnya. Misalnya sang anak bertanya kepadamu, di manakah Allah itu? Allah tidak mempunyai tempat tertentu. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu berada di semua tempat. Dia mengetahui apa yang terjadi di semua tempat. Sebagai contoh, Allah mempunyai sifat yang maha tinggi dari semua. Andai kata kita mengambil semangkok susu, maka kita tidak mengingkari bahwa di dalam susu tersebut terkandung keju. Hanya saja kita tidak dapat melihat adanya keju, dan kita tidak dapat menentukan tempatnya di mana. Kita mengakui adanya jubdah, hanya kita tidak dapat melihatnya dan kita tidak mampu menentukan tempatnya. Lalu bagaimana mungkin kita akan dapat melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mengapa kita tidak dapat melihat Allah? Seandainya kita datangkan sebuah lampu pada suatu tempat yang gelap gulita, maka ke arah manakah cahaya lampu mengarah? Sesungguhnya kita hanya menemukan bahwa cahaya lampu mengarah ke semua arah. Maka apabila hal itu merupakan karakteristik cahaya buatan, maka bagaimana keadaan kita dengan cahaya langit dan bumi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sesungguhnya kita tidak dapat memandang matahari dalam waktu yang lama, sedang ia adalah salah satu di antara makhluk Allah. Maka bagaimana kita dapat melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Di sana ada sebagian dari makhluk Allah yang kita tidak dapat melihatnya, seperti udara, aliran listrik yang terdapat pada kabel-kabel listrik, para malaikat, jin, rasio, dan lain sebagainya. Hanya saja kita dapat melihat pengaruh adanya Allah pada setiap tempat, di dalam dirimu, pada alam yang ada di sekelilingmu, burung-burung, bunga-bungaan, alam fauna, dan lain sebagainya. Allah lah yang menciptakan langit tanpa memakai tiang, dan Dia pula lah yang menciptakan gunung-gunung dan air. Maka Maha Suci Allah yang telah menciptakan segala sesuatu. Mengapa Allah menciptakan kita? Mengapa Allah menciptakan kita? Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita supaya kita menyembahnya, mengetahui kekuatan dan kebesarannya. Dia Allah yang memberi rezeki kebaikan. Dia Allah yang memelihara kita dari kejahatan. Dialah Allah yang perkenankan doa yang kita panjatkan. Dialah yang memberikan taubat dan ampunan kepada kita bila kita berbuat dosa, dan Dialah yang mencintai dan mengasihi kita. Oleh karena itu kita harus taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dialah yang perkenankan doa yang kita panjatkan. Dialah yang memberikan taubat dan ampunan kepada kita bila kita berbuat dosa, dan Dialah yang mencintai dan mengasihi kita. Oleh karena itu kita harus taat kepada Allah
dan Rasul-Nya, dan kita harus menyembah Allah, berdoa kepadanya, dan hendaknya kita mencintai kebaikan serta membenci keburukan, karena kebaikan itu merupakan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menyembah kepadanya. Dan Allah menciptakan kita supaya kita menyembah kepadanya. Apakah yang harus saya lakukan supaya Allah cinta kepadaku? Hendaknya engkau mencintai Allah, mentaati perintah-perintahnya, menyembah kepadanya, dan hendaknya engkau mencintai manusia. Dan sebelum engkau melakukan sesuatu perbuatan, maka berpikirlah dahulu, apakah yang akan engkau lakukan itu mendapat ridho Allah atau dapat membuatnya murka. Yaitu ya guys, yang aku sampaikan dari buku Bimbinglah Anakmu Mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, karya Dr. Hamid Abdul Khalik Hamid, ya, yaitu tentang apakah yang akan engkau katakan kepada anakmu ketika ia bertanya di manakah Allah itu, ya guys, ya. Demikian video ini, jumpa lagi dengan tema yang akan datang, ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, ya. Terima kasih atas dukungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.